Keajaiban piano yang sunyi. Catherine dan Charlotte dalam momen yang menyentuh Inggris. Di jantung Natal, ketika lampu-lampu berkelap-kelip lembut dan rumah-rumah dipenuhi aroma kue dan pinus segar, esensi liburan selalu berbicara tentang cinta, tentang isyarat sederhana yang sangat manusiawi. Tahun ini, sebuah momen tak terduga menangkap esensi itu dalam bentuknya yang paling murni, membuat Inggris dan dunia terengah-engah. Tidak ada yang menduga bagaimana adegan itu akan terjadi. Di bawah cahaya hangat lampu Natal di Istana Kensington, Putri Catherine mendekati piano. Apa yang tampak seperti momen keluarga berubah dimensi ketika putrinya, Putri Charlotte, duduk di sampingnya. Pertukaran pandangan singkat antara ibu dan anak perempuan itu langsung mengubah suasana ruangan. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sekadar pertunjukan musik, tetapi pertukaran yang sangat pribadi, momen yang syarat emosi yang membuat semua orang terdiam. Musik mulai mengalir, dan bersamanya muncul pertanyaan yang sunyi. Mengapa momen ini menyentuh mereka yang menyaksikannya begitu dalam? Piano, papan suara keintiman dan kenangan, menjadi jembatan antar generasi. Pada malam Natal, Istana Kensington dengan lihai membangkitkan rasa ingin tahu publik tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Hanya beberapa jam sebelum malam Natal, sebuah cuplikan singkat dirilis. Sebuah pesan singkat menyenangkan namun bermakna. Frasa duet spesial segera memicu spekulasi di antara para pengamat kerajaan yang dengan cepat membayangkan bahwa Putri Wales akan sekali lagi memainkan piano, tempat di mana ia telah mengejutkan bangsa pada kesempatan sebelumnya. Yang membuat cuplikan ini unik adalah janji akan sesuatu yang lebih hangat, lebih personal, momen intim yang dibagi antara ibu dan anak perempuan. Tradisi tahunan Royal Carols Together di Westminster Abbey yang disiarkan oleh ETV pukul 19.25 telah menjadi salah satu acara yang paling dihargai oleh keluarga kerajaan. Jutaan orang akan berhenti sejenak di rumah mereka, tidak hanya untuk mendengarkan lagu-lagu Natal, tetapi juga untuk merasakan hubungan yang tulus. Para pengamat kerajaan menduga penampilan Catherine akan memiliki makna khusus, terutama setelah tahun yang ditandai dengan tantangan pribadi dan ketahanan yang tenang. Bagi Catherine, musik selalu lebih dari sekadar pertunjukan. Itu adalah ekspresi, penghiburan, dan sarana komunikasi. Yang membuat momen ini sangat berkesan adalah kepastian bahwa ia tidak akan sendirian di piano. Cuplikan tersebut mengisyaratkan adanya pengiring yang sangat istimewa, putrinya Charlotte. Jika dikonfirmasi, duet tersebut akan melambangkan lebih dari sekadar nada yang dinyanyikan bersama. Itu akan menjadi penyampaian gairah dan kehadiran emosional, warisan tenang yang melampaui formalitas monarki. Seorang ibu yang membimbing putrinya dalam momen bersama di hadapan bangsa, diterangi oleh cahaya lilin yang lembut, akan menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Catherine bukanlah orang asing dalam membuat penonton terdiam. Pada tahun 2021, selama Royal Carols Together, ia mengejutkan semua orang dengan mengiringi penyanyi Tom Walker di piano selama penampilannya yang mengharukan membawakan lagu For Those Who Can't Be Here. Penampilan itu begitu tulus dan autentik sehingga tetap terpatri dalam ingatan penonton lama setelah nada terakhir memudar. Penonton tidak melihat sosok kerajaan yang jauh, melainkan seorang wanita yang terhubung melalui musik. Walker menggambarkan momen itu sebagai sekali seumur hidup, menyoroti ketenangan, kepercayaan diri, dan intuisi musik Catherine. Tampil langsung bersama para profesional dan di bawah sorotan global bukanlah hal yang mudah, namun ia melakukannya dengan mudah dan alami, mencapai keseimbangan sempurna antara teknik dan emosi. Hubungan Catherine dengan musik dimulai jauh sebelum kehidupannya sebagai seorang bangsawan. Sejak kecil, ia belajar piano dan seruling, mencapai tingkat kemahiran grade 5, menunjukkan disiplin dan dedikasi yang tulus. Guru piano masa kecilnya mengenang dengan penuh kasih, rasa ingin tahu, kesabaran, dan antusiasmenya menekankan bahwa itu bukanlah usaha yang dipaksakan,
Musik selalu diterima dan dinikmati. Selama masa sekolahnya, Catherine berpartisipasi dalam orkestra, kelompok musik kamar, dan ansambel seruling. Pengalaman yang membangun kepercayaan dirinya dan mengajarkan keterampilan mendengarkan, beradaptasi, dan berharmoni. Meskipun ia tidak pernah bercita-cita untuk berkarier profesional, musik tetap menjadi benang merah dalam hidupnya. Pada tahun 2023, ia sekali lagi mengejutkan penonton selama kontes lagu Eurovision, membawakan sebuah karya yang khusus digubah untuk acara tersebut. Momen ini, yang menyatukan tradisi dan modernitas, menegaskan kembali kemampuannya untuk menghubungkan dunia yang berbeda, dunia kerajaan dan dunia budaya populer. Setiap penampilan Catherine telah dikurasi dengan cermat, menciptakan momen-momen yang bermakna, langka, dan tak terlupakan. Perhatian terhadap detail dalam setiap gerakan, setiap nada, dan setiap tatapan menunjukkan bahwa, terkadang, keheningan dan kesederhanaan mengkomunikasikan lebih banyak daripada pidato yang rumit. Sebuah nada tunggal, pertukaran tatapan, tangan anak yang gemetar, semuanya berbicara lebih dalam daripada protokol apapun. Sekarang, Catherine tampaknya mewariskan gairah itu kepada generasi berikutnya. Hubungan Charlotte dengan musik telah menguat secara pribadi, dengan sabar didorong oleh seorang ibu yang memahami bahwa bakat berkembang paling baik ketika dipupuk dengan penuh perhatian dan tanpa tekanan. Catherine tidak pernah menggunakan musik sebagai alat untuk pertunjukan. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai sarana untuk mengembangkan kesabaran, kepercayaan diri, dan keseimbangan emosional. Filosofi Catherine menjadi jelas dalam percakapannya dengan pianis terkenal Lang Lang tentang perkembangan Charlotte. Bukan tentang memamerkan keterampilan, tetapi tentang menghargai dedikasi dan usaha. Lang Lang mengenang bagaimana Catherine terdengar seperti ibu yang penuh perhatian, menunjukkan bahwa kehebatan dibangun dengan cinta dan ketekunan, bukan dengan tergesa-gesa atau paksaan. Pendekatan ini menjelaskan mengapa duet Natal antara Catherine dan Charlotte begitu berkesan. Ini bukan pertunjukan. Ini tentang berbagi ruang, ritme, dan kepercayaan. Gambaran mereka berdua duduk di piano mencerminkan transmisi nilai dan emosi, proses pembelajaran diam-diam yang menghubungkan antar generasi. Musik dan peran ibu saling terkait, menunjukkan bahwa momen-momen paling bermakna tidak selalu membutuhkan kata-kata. Kehadiran dan perhatian sudah cukup. Sebelum gelar, tugas, dan audiensi resmi, Catherine telah belajar menemukan musik sebagai sarana ekspresi dan tempat berlindung. Tahun-tahun latihan itu, nada-nada yang dimainkan dengan sabar dan penuh cinta mempersiapkannya untuk momen-momen publik yang kini menginspirasi dan menggerakkan bangsa. Natal, dengan keajaiban yang tenang dan cahaya hangatnya, menjadi latar yang sempurna bagi ibu dan anak perempuan untuk berbagi warisan yang tak terlihat namun sangat dirasakan. Catherine dan Charlotte bersama di piano mengingatkan kita bahwa keluarga kerajaan dapat menjangkau hati publik bukan hanya melalui upacara dan pidato, tetapi melalui gestur sederhana dan manusiawi yang berbicara tentang cinta, perhatian, dan penyampaian nilai-nilai. Kombinasi keintiman tradisi dan emosi ini mengubah duet sederhana menjadi tindakan yang beresonansi secara nasional. Keajaiban momen ini tetap ada dalam setiap nada, setiap tatapan, dan setiap keheningan, menunjukkan bahwa terkadang kekuatan sejati terletak pada kelembutan gestur bersama. Dalam edisi kebaktian bersama di Natal tahun 2025, filosofi ini diperjelas ketika Catherine memutuskan untuk mengundang putrinya, Putri Charlotte, untuk berbagi panggung musik dengannya. Apa yang pada pandangan pertama tampak seperti gestur yang menggemaskan, momen keluarga di depan publik sebenarnya memiliki maksud yang jauh lebih dalam. Catherine sedang mengajari putrinya bagaimana eksis di mata publik tanpa terkonsumsi olehnya. Charlotte tidak duduk di piano untuk mengesankan bangsa. Ia duduk di sana untuk belajar mendengarkan, mengikuti, dan berkontribusi tanpa rasa takut. Catherine tidak mendominasi momen tersebut. Ia dengan lembut membimbing, membiarkan Charlotte menemukan tempatnya dalam musik.
Gestur ini memiliki makna khusus dalam keluarga kerajaan, di mana anak-anak diperkenalkan pada kehidupan publik dengan sangat hati-hati dan secara bertahap. Bangku piano menjadi lebih dari sekadar tempat duduk, simbol bimbingan dan dukungan. Charlotte tidak diperkenalkan sebagai figur masa depan yang penuh tugas, tetapi sebagai anak yang didukung oleh seorang ibu yang menghargai pertumbuhan daripada kesempurnaan. Ada juga lapisan emosional yang tidak dapat diabaikan. Catherine telah berulang kali berbicara tentang pentingnya perkembangan awal dan kesejahteraan emosional. Berbagi momen seperti ini mencerminkan keyakinan tersebut. Ini mengirimkan pesan yang tenang bahwa kepercayaan diri dibangun melalui dorongan, bukan tekanan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam sebuah institusi yang dibentuk oleh sejarah, hubungan pribadi tetap penting. Reaksi penonton mengkonfirmasinya. Orang-orang tidak tergerak oleh kompleksitas musik, tetapi oleh keaslian momen tersebut. Hal itu mengingatkan mereka pada pelajaran masa kecil mereka sendiri. Kehadiran orang tua yang penuh perhatian dalam diam yang menawarkan rasa aman tanpa kata-kata. Keaslian hubungan inilah yang membuatnya bergema jauh melampaui tembok istana. Kehadiran Charlotte di sisi ibunya juga memberikan gambaran tentang bagaimana masa depannya mungkin akan terungkap. Ia tidak didorong maju sendirian. Ia diizinkan untuk mendekati visibilitas dengan bimbingan dan perlindungan. Peran Catherine di sisinya menunjukkan kolaborasi, bukan tekanan. Ini menunjukkan bahwa ketika Charlotte akhirnya mengambil peran yang lebih menonjol, ia akan melakukannya dengan kepercayaan diri yang dipupuk secara diam-diam dan bertahap. Gestur ini, lebih dari sekadar pertunjukan Natal sederhana, adalah tindakan keberlanjutan, kepercayaan, dan transmisi nilai-nilai yang hati-hati dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui musik, Catherine mengajarkan kesabaran, fokus, dan kekuatan emosional. Dan saat Charlotte mengikuti ritme, nada demi nada, penonton menyaksikan sesuatu yang langka dan intim, sebuah warisan yang perlahan terbentuk tanpa pernyataan besar. Karya yang dipilih Boswell's Home Sound, karya musisi Skotlandia Erland Cooper, menambahkan lapisan makna lain. Di permukaan, ini adalah komposisi yang sederhana dan reflektif, berdasarkan kelembutan daripada virtuosisme. Namun di balik ketenangan melodi itu tersembunyi asal-usul yang sangat pribadi. Cooper menulisnya untuk menghormati ibunya, Charlotte, sebagai penghormatan kepada kenangan, cinta, dan ikatan emosional yang membentuk kita bahkan sebelum kita dapat mengungkapkan emosi kita dengan kata-kata. Detail ini membuat duet kerajaan ini jauh lebih intim daripada sekadar gestur perayaan sederhana. Seorang ibu dan anak perempuan membawakan sebuah karya yang didedikasikan untuk seorang ibu dan dimainkan oleh seorang gadis yang memiliki nama yang sama. Simetri yang halus dan hampir tersembunyi, itulah yang memberikan kekuatan emosional. Pilihan karya tersebut juga mencerminkan moderasi dan pengendalian diri. Ini bukan tentang mengesankan dengan kesulitan teknis, tetapi tentang mengajarkan bagaimana mendengarkan, bagaimana bernapas di antara nada-nada, bagaimana membiarkan musik mengalir secara alami. Catherine tidak terburu-buru atau membimbing Charlotte. Mereka bermain sebagai setara, membiarkan melodi mengalir secara organik. Perasaannya kurang seperti resital dan lebih seperti kenangan bersama yang tercipta secara langsung. Resonansi emosional yang mendalam ini selaras sempurna dengan tema kebaktian Natal 2025 yang berfokus pada cinta dalam segala bentuknya dan pentingnya hubungan antar manusia, antara keluarga, komunitas, dan generasi. Musik bukanlah hiasan semata, melainkan sarana untuk bercerita. Setiap elemen program memperkuat gagasan bahwa hubungan seringkali tenang, sederhana, dan sangat personal. Bagian piano Catherine sesuai dengan visi tersebut. Ia memilih kolaborasi daripada solo, makna daripada pertunjukan dan berbagi momen dengan putrinya, daripada berfokus pada dirinya sendiri. Pesannya jelas, cinta diperkuat ketika dibagikan, bukan ketika dipamerkan. Tempat yang dipilih, Westminster Abbey, yang syarat dengan sejarah dan upacara selama berabad-abad,
biasanya melambangkan jarak dan formalitas, tetapi pada saat itu, tempat tersebut menjadi ruang yang hampir pribadi, di mana penonton diundang untuk menyaksikan ikatan yang biasanya hanya ada di dalam tembok istana. Musik tersebut melembutkan suasana, mengubah batu dan sejarah menjadi sesuatu yang hangat dan manusiawi. Kehadiran Charlotte juga mengubah penerimaan musik tersebut. Anak-anak tidak tampil dengan perhitungan. Mereka membawa kejujuran. Setiap jeda dan setiap nada menyampaikan ketulusan, kualitas yang mustahil untuk dilatih. Ketulusan itu mencerminkan asal-usul Home Sound, sebuah karya yang lahir dari kenangan, bukan ambisi. Musik dan para pemain saling mencerminkan dengan sempurna. Itulah mengapa momen itu bertahan. Itu bukan sekadar meriah atau sentimental. Itu disengaja, penuh pertimbangan dan syarat dengan emosi. Penonton tidak dimaksudkan untuk mengagumi keluarga kerajaan, tetapi untuk merasakan sesuatu yang dekat dan akrab. Ikatan antara ayah dan anak, transmisi nilai-nilai. Cara cinta diungkapkan dengan suara yang paling lembut. Namun, momen ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah bagian dari kisah yang jauh lebih panjang, ditandai oleh hubungan Catherine dengan musik, disiplin, dan persiapan yang tenang. Ini adalah kisah seorang ibu yang, tanpa gembar-gembor, membentuk generasi berikutnya, mengajar dengan memberi contoh lebih dari sekadar kata-kata. Untuk sepenuhnya memahami kehebatan duet tersebut, perlu untuk kembali ke asal mula kecintaan Catherine pada musik. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan di mana disiplin musik dan ekspresi artistik merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari. Ia memulai dengan pelajaran piano dan seruling, berkembang secara bertahap dan tekun melalui berbagai tingkat pembelajaran, sambil aktif berpartisipasi dalam kelompok musik kamar dan ansambel sekolah. Musik bukan sekadar hobi. Itu adalah sarana untuk mengembangkan kesabaran, konsentrasi, dan kepekaan emosional. Guru-gurunya mengingatnya sebagai murid yang penuh perhatian dan disiplin, sangat bersemangat tentang seninya, sifat-sifat yang kemudian akan tercermin dalam setiap penampilan publiknya, yang dipenuhi dengan keaslian dan keterampilan teknis. Bahkan di dalam keluarga Middleton, musik adalah benang merah yang mengikat generasi demi generasi. Pengalaman awal ini meletakkan dasar yang diperlukan bagi Catherine untuk menampilkan dirinya kepada dunia dengan percaya diri dan mudah bertahun-tahun kemudian. Penampilan publik pertamanya yang sesungguhnya dari komitmen seumur hidup ini terjadi pada tahun 2021 selama kebaktian Natal Royal Carols Together. Malam itu, Catherine naik panggung bersama penyanyi Tom Walker untuk membawakan lagu yang menyentuh hati, For Those Who Can't Be Here. Apa yang dimulai sebagai penampilan sederhana seorang putri yang duduk di piano dengan cepat berubah menjadi salah satu momen paling berkesan malam itu. Jari-jarinya bergerak dengan percaya diri dan presisi, dipandu oleh emosi daripada kepura-puraan. Walker menggambarkan pengalaman itu sebagai pengalaman sekali seumur hidup, menyoroti kemampuan Catherine untuk berbaur secara harmonis dengan musisi profesional tanpa kehilangan suaranya sendiri. Momen besar pertama ini merupakan pengenalan yang halus namun kuat terhadap bakat musik Catherine, yang terlihat oleh jutaan orang dan menjadi pertanda pola yang akan terulang dalam penampilan publiknya di masa depan. Mengubah bakat pribadi menjadi pengalaman bersama yang mampu menjalin hubungan emosional. Setelah peristiwa itu, Catherine terus mengembangkan seninya secara diam-diam, mengintegrasikan musiknya ke dalam ranah publik dengan niat dan perhatian. Contoh utama terjadi pada tahun 2023 selama kontes lagu Eurovision. Dalam rangkaian pembukaan, Catherine muncul di piano membawakan sebuah karya yang khusus digubah untuk acara tersebut. Meskipun singkat, penampilan tersebut dieksekusi dengan sempurna dan penuh emosi, menunjukkan tidak hanya penguasaan teknik tetapi juga pemahaman mendalam tentang bagaimana musik dapat menyampaikan keintiman, kehadiran, dan narasi. Pada saat ini, penonton mulai melihat pola yang jelas. Intervensi musik Catherine bukan tentang pertunjukan, tetapi tentang koneksi. Setiap penampilan diukur dengan cermat, menekankan ekspresi emosional dan bobot momen yang dipilih dengan baik.
Semua elemen ini berpuncak pada duet tak terduga tahun 2025 dengan Putri Charlotte. Keistimewaan penampilan itu terletak tidak hanya pada kejutan melihat ibu dan anak perempuan bersama, tetapi juga pada perwujudan persiapan bertahun-tahun dan pembinaan yang halus. Dalam membimbing Charlotte dalam duet itu, Catherine berbagi lebih dari sekadar keterampilan musik. Ia menyampaikan warisan pribadi yang didasarkan pada disiplin, dedikasi, dan pemahaman tentang resonansi emosional musik. Setiap nada membawa bobot pelajaran privat, penampilan masa lalu, dan bimbingan halus yang telah membentuk pengalaman awal Charlotte dengan piano. Melalui isyarat ini, perjalanan musik Catherine menjadi terlihat, mengungkapkan alur yang disengaja yang menggabungkan keterampilan, keaslian, dan dampak emosional dalam ukuran yang sama. Lebih lanjut, duet tersebut mewakili narasi publik yang dirancang dengan cermat. Penampilan Catherine pada tahun 2021 dan 2023 telah membuktikan dirinya kompeten dan ekspresif secara musikal. Pada tahun 2025, ia telah mendapatkan kepercayaan penonton, memungkinkannya untuk memperkenalkan putrinya ke dalam narasi tanpa terasa dipaksakan atau dibuat-buat. Piano berhenti menjadi sekadar instrumen. Ia menjadi wahana untuk warisan, pengajaran, dan demonstrasi koneksi emosional dalam konteks nyata kehidupan keluarga, mengontraskan tradisi dengan keintiman, upacara dengan ekspresi pribadi. Reaksi penonton langsung dan menggema. Pertunjukan tersebut, meskipun intim dan sederhana, memiliki dampak emosional yang mendalam, menunjukkan kekuatan momen yang tulus dan dibangun dengan cermat. Saat nada pertama memenuhi Westminster Abbey, penonton di rumah terpukau. Banyak yang mengharapkan pembukaan tradisional atau solo oleh musisi profesional, tetapi duet Catherine dan Charlotte benar-benar menumbangkan harapan tersebut. Gambaran seorang ibu yang membimbing putrinya melalui sebuah karya yang halus dan penuh emosi sangat menyentuh hati para penonton. Di media sosial, reaksi yang muncul sangat besar dan penuh emosi. Ribuan unggahan menggambarkan momen tersebut sebagai momen yang sangat indah dan mengharukan. Contoh sempurna dari penampilan ibu dan anak perempuan, dan pengalaman emosional yang tak terlupakan. Laporan menyoroti ketenangan Catherine, kepercayaan diri Charlotte, dan keaslian momen tersebut, sementara media seperti NDTV melaporkan bahwa duet tersebut langsung menjadi topik yang sedang tren, mendominasi tagar yang terkait dengan acara tersebut dan memicu diskusi luas tentang kehadiran sang putri di atas panggung dan pengaruh ibunya. Unsur kejutan dalam duet tersebut memainkan peran kunci dalam penerimaan publik. Penampilan musik Catherine sebelumnya telah membuktikan bakatnya, tetapi sedikit yang menduga ia akan berbagi momen pribadi seperti itu dengan putrinya. Ketidakpastian ini meningkatkan dampak emosional, membuat penampilan terasa spontan dan intim. Terlepas dari suasana yang megah, penonton tidak menyaksikan upacara kerajaan konvensional. Mereka menyaksikan demonstrasi nyata tentang keluarga, cinta, bimbingan, dan kesenian bersama. Liputan televisi oleh ITV memperkuat efek tersebut. Pengambilan gambar dan penyuntingan menyoroti pertukaran halus. Tatapan percaya diri Catherine, tangan Charlotte yang fokus bergerak di atas tuts, dan senyum bersama mereka. Narasi dibangun hampir sepenuhnya melalui musik dan ekspresi kedua wanita tersebut gendia. Dengan intervensi grafis atau narasi minimal, menghasilkan rasa kehadiran nyata dan partisipasi waktu nyata. Komentator dan kritikus memperkuat signifikansi penampilan tersebut, mencatat bahwa duet tersebut tidak hanya memperkuat citra musik Catherine, tetapi juga menetapkan preseden untuk menampilkan momen intim keluarga kerajaan kepada publik, menunjukkan kedekatan dan kemanusiaan tanpa mengorbankan keseriusan. Episode ini tidak hanya mencerminkan disiplin dan bakat musik Catherine, tetapi juga kemampuannya untuk mengubah latihan pribadi menjadi tindakan koneksi universal. Melalui piano, ia memperkuat warisan yang menggabungkan tradisi keluarga dengan kreativitas pengajaran dengan emosi dan keintiman dengan ekspresi publik.
Penampilan bersama Charlotte menjadi tonggak sejarah bukan hanya karena eksekusinya yang sempurna, tetapi juga karena cara seni dapat menjembatani generasi, menciptakan momen yang akan tetap ada dalam ingatan kolektif lama setelah lampu panggung padam. Duet baru-baru ini yang menampilkan Catherine, Duchess of Cambridge, dan putrinya Charlotte selama kebaktian Natal telah dipuji oleh para komentator budaya sebagai contoh langkah dari monarki modern yang terhubung dengan publik dengan cara yang sangat manusiawi. Di luar pertunjukan musik sederhana, momen ini menyampaikan nilai-nilai universal tentang warisan, kesabaran, dan pendidikan emosional, menunjukkan bagaimana keluarga kerajaan berupaya membangun jembatan antar generasi melalui gestur sederhana namun bermakna. Para ahli perilaku sosial dan pengamat kerajaan menyoroti bagaimana bimbingan Catherine kepada Charlotte mencerminkan pendekatan sadar terhadap transmisi nilai-nilai. Adegan tersebut lebih dari sekadar nomor musik, menawarkan kepada pemirsa sekilas pandang yang intim tentang pengajaran tenang yang diturunkan dari ibu ke anak perempuan, disiplin, kepekaan artistik, dan, di atas segalanya, pentingnya berbagi emosi dalam lingkungan kepercayaan dan kasih sayang. Momen ini memungkinkan penonton tidak hanya untuk menyaksikan, tetapi juga untuk menafsirkan apa yang mereka lihat, menghasilkan partisipasi aktif dan berkelanjutan yang meluas jauh melampaui momen musik itu sendiri. Dampak duet tersebut melampaui program tersebut. Media sosial dengan cepat dibanjiri klip penampilan tersebut dengan cuplikan permainan piano yang menjadi viral di platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Para penggemar membuat kompilasi menyertai musik dengan pesan tentang persatuan keluarga dan berspekulasi tentang kemungkinan masa depan musik Charlotte. Dalam hal ini, penampilan tersebut menjadi tonggak budaya musim perayaan, juga melambangkan sisi yang lebih manusiawi dan mudah didekati dari monarki Inggris. Bagi penonton, pengalaman itu jauh lebih dari sekadar hiburan. Mereka diajak untuk merasakan, merenungkan, dan terhubung secara emosional dengan Catherine dan Charlotte dengan cara yang melampaui interaksi tradisional dalam acara kerajaan. Pilihan untuk menempatkan duo tersebut di awal acara kebaktian Natal bukanlah suatu kebetulan. Sejak nada pertama, ITV menciptakan suasana intim dan emosional yang mempersiapkan penonton untuk secara aktif terlibat, berempati, dan terhubung dengan setiap penampilan selanjutnya. Strategi naratif ini memperkuat resonansi emosional dari seluruh siaran, mengubah apa yang seharusnya hanya menjadi acara Natal biasa menjadi pengalaman bersama yang tak terlupakan. Respons penonton dan pemberitaan media serta media sosial juga mencerminkan efektivitas pementasan tersebut. Kombinasi arahan visual yang cermat, emosi yang tulus, dan kerangka naratif yang solid memungkinkan penampilan Catherine dan Charlotte melampaui batasan acara resmi biasa. Penonton tidak hanya mengomentari kehebatan musikal mereka, tetapi juga menghargai keaslian momen tersebut, kehangatan interaksi ibu anak, dan kemampuan monarki untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya di depan umum. Lebih jauh lagi, pertunjukan tersebut menyoroti bagaimana gestur kecil dalam kehidupan nyata dapat menjadi simbol dengan makna abadi. Siaran tersebut memungkinkan publik untuk terhubung dengan aspek-aspek keluarga kerajaan yang jarang terlihat. Keintiman, pengasuhan yang penuh perhatian, dan kenikmatan bersama dalam bermusik dengan memanusiakan Duchess of Cambridge dan menunjukkan Charlotte dalam lingkungan yang penuh sukacita dan pembelajaran. Pertunjukan tersebut memperkuat narasi tentang keluarga kerajaan yang mudah didekati dan dihubungkan, yang menyadari perannya sebagai panutan bagi generasi mendatang.